Alhamdulillah hari ini Ibu sampai di madrasah untuk mengevaluasi, mengobservasi dan membimbing para tim supervisi yang hari ini menjadi supervisor yang sudah ditunjuk SK-nya oleh wakil kurikulum. Terima kasih kepada tim supervisor yang sudah ditunjuk. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita jalankan dengan baik. Kalau bagi saya pengawas, memang ini yang jadi tujuan betul. Bagaimana mengevaluasi kerja guru itu enggak hanya disupervisi, juga diobservasi. Nah, karena sudah ada jadwal supervisi, jadi saya langsung ke sini. Karena bagi saya ini penting sekali, penting dari yang lain. Makanya melihatkan kepentingannya, betul-betul datang masuk ke kelas. Dan yang lain-lain itu tinggal kita nanti perkembangannya saja. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kepala madrasah, kemudian wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana dan wakil siswa, Bapak Ibu tim yang sudah ditunjuk dan Bapak Ibu guru yang sudah disupervisi. Saya ingin hari ini untuk Bapak Ibu melihat hasil instrumen. Sudah diterima instrumennya di media ya. Coba dilihat karena ini baru dibikin, kita sesuaikan dengan KBC dan deep learning. Kemarin kan beda. Jadi bukan kemarin itu salah enggak, cuma kita adakan pembaruan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang kita bikin. Karena perencanaan kita sudah kita alihkan ke RPP yang sudah saya desain dan kemudian perkembangan KBC dan deep learning. Nah, makanya kita ubah ini, kita sesuaikan instrumennya. Jadi kalau ada nanti tambahan dari Bapak Ibu yang kurang dari instrumen ini, silakan nanti diberi masukan. Instrumen ini tidak baku sifatnya, itu menyesuaikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kurikulum dan supervisi kita. Baiklah, kita lihat dari instrumen yang sini. Yang Bapak Ibu periksa itu dulu adalah memang perangkat guru. Silakan. Jadi jangan langsung ke dalam kelas. Sebelum guru supervisi, Bapak Ibu kan lihat jadwal kan? Lihat jadwalnya, jangan hari itu dibilang. Apa perlu memang kita yang mengingatkan. Besok Bapak Ibu supervisi, kadang-kadang lupa. Jadi itu tugas kita untuk mengingatkan. Saya juga mengingatkan nama madrasah. Ini mana supervisinya, mana jadwalnya itu ditagih Bapak Ibu. Karena kita ini semuanya sibuk gitu kan. Jadi ada yang mengingatkan. Karena Bapak Ibu sudah diamanahkan, Bapak Ibu mengingatkan guru lagi. Nah, saya mengingatkan Waka dan Waka udah kerja. Kemudian sekarang saya memperkuat tim aja. Nah, sebetulnya tetap di bawah naungan Bu Riza sebagai Waka. Ya Bapak Ibu, kita langsung aja ke instrumen kita hari ini. Tadi saya sudah melihat supervisi kelas sebentar dari Ibu Rice. Kebetulan Bu Rice hanya kita tinggal waktu sedikit lagi, jadi nggak bisa melihat dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama yang saya ingatkan dulu, pertama Bapak Ibu ingatkan guru yang mau supervisi besok, yang Bapak Ibu ampuh. Kalau udah oke, kemudian minta RPP-nya. Lewat WA aja. Ya, lewat WA aja. Jadi sebelum besoknya tampil, 2 hari sebelum tampil lah, Bapak Ibu udah cek dulu. Nah, untuk mencek itu Bapak Ibu harus jelas dulu yang mau dicek. Nah, karena ini ada pembaruan, makanya saya memberikan penguatan sama Bapak Ibu, membimbing lah namanya, tentang RPP ini. Di RPP siklus ini sebetulnya adalah memudahkan guru untuk merumuskan. Tapi memang membuat guru bekerja. Karena mau di copy paste nggak ada. Ya, nggak ada di orang jual di Google. Nah, jadi membuat guru bekerja tapi secara sederhana. Itu berdasarkan analisa saya. Kemudian RPP siklus ini kan mana yang contohnya yang ada? Itu terdiri dari kolom TP. Kolom pertama. TP itu Bapak Ibu lihat dulu program semesternya. Halo. Bapak Ibu tanya dia bulan berapa sekarang?
harus sesuai dengan ini. Iya. Jadi beko dulu guru nak mana kata tujuannya aku rencak aja. Itu yang jadi supervisi. Kita menghindari itu. Jadi jangan guru di supervisi mana kata tujuannya padahal dia tidak baca itu dong. Jadi kita merugikan anak. Jadi supervisi tidak merugikan anak. Ya, melanjutkan pembelajarannya yang benar. Dilihat ini kayak ibu tadi Pak. Itu di Mengambil ibrah ini. bukan. Di bulan Di berapa? Nasdem, Bapak Ibu lihat bulannya dulu. Iya. Kalau enggak itu Ibu tanya, bulan ini Bu, saya lihat di sini ini. Boleh Bapak Ibu pertanyakan. Oh iya lupa cina kan. Nah, makanya kita kasih waktu 2 hari lah. Dia kirim itu karena untuk mencek kebenarannya. Itu satu. Yang kedua, kalau udah sesuai dengan ininya, di KTP-nya baru kita berangkat ke RPP siklus tadi. Kenapa saya sarankan RPP siklus? Bukan ini salah. Melihatnya mudah Bapak Ibu. Membantu supervisor. Kayak ini nih. Kita lihat dulu ke sini dulu kan. Kita lihat lagi ke sini. Badannya selembar. Dia sebentar. Nah, dengan selembar itu mudah Bapak Ibu mencarinya, melihatnya. Ini nyambung lah. Kalau kok balik-balik lah, semua di PP yang lain dulu. Lihat. Nah, nampak kok dia tik di bawah enggak mah. Itu mati dek gaya. Bisa sih bisa, cuma tidak memudahkan kita. Nah, memudahkan supervisor gitu ya. Oke. Nah, ini panduannya Bapak Ibu. TP elemen menuju CP. Dia ada dulu TP. Di CP itu kan besar. Di setelah CP kan ada CP elemen. Lihat CP elemen apa dia? Itu satu. Kalau sudah sesuai dengan CP elemennya, kasih skor. Kalau sesuai. Catatan sesuai. Kalau ada yang kurang, buat catatan yang kurang. Apa rekomendasi Bapak Ibu? Sesuaikan dengan ini. Kalau enggak sesuai itu, kita mau kasih skor berapa ini paling tinggi? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau biasanya ibu karena nak jelas, Ya, makanya Ibu sesuaikan ke Ibu. kalau nak jelas kan biasanya kalau ngasih skor 4. Nah, makanya Ibu tanya sekarang. Nanti bisa diperbaiki ya. Jadi kita kasih skor 1 sampai 4. Nah, Ibu harus juga punya logika dan feeling menilai. Pas lah itu kan. Kita tidak melihat sianu-sianu. Kita mengukur. Halo Buno, kawat tingginya Pak Anak dulu. Kita mengukur gurunya sesuai atau belum. Kalau belum sesuai itu beko ada nampak di nyampe yang kedipelokan. Besoknya perbaiki. Ada peningkatan itu tujuannya. Nyampe mana enggak jiwa soalnya itu. Ya kan? Tujuan kita bukan itu, tujuan kita perbaikan. Ya. Oke. Kemudian ATP diturunkan dari TP elemen. Jadi yang ATP juga dinilai. ATP itu lah dari elemen yang pecahnya. Nah, kalau alun lepas evaluasi pula buat pengawas nanti untuk mengadakan di workshop. Ini udah bisa apa belum? Oh yang masalah. Terus TP sesuai ATP. Nah, jadi mengambil TP itu adalah rata tuli di ATP tadi. ATP itu lah dibagi per kelas. Saya juga rajin kan ngirim-ngirim itu. Kemudian IKTP. Nah, IKTP baru Ibu masuk ke RPP. Bagaimana melihat IKTP, Bu? Bu apa? Nah, bagaimana merumuskan IKTP? Ya, Ibu enak gimana Bu Iceng merumuskan IKTP kompetensinya? Kan ada TP dulu, atau ada indikator gimana? Ya, berapa indikator? 3. Nah, 3. Gimana merumuskannya? Menyimak sama itu apa CP yang itu Bu? Ibu basah. Enggak bahasa seni budaya Bu. Ibu udah baca ATP dan TP-nya udah baca? Udah. Problemnya udah baca? Udah. Nanti dicek lagi ya. Jadi merumuskan indikator itu berjenjang. Saya lihat tadi nggak berjenjang. Coba kita cek tadi Bu. C1, C2, C3 ya Bu. Aiku mana yang tadi masuk? Nah, C1, C2, C3. yang cek Coba tadi. dia Yang kita coret tadi mana? itu yang di tangan ini. Nah, ini dia. Ya. Ini siapa punya? Itu Bu Germa tadi. Nah, ini Ini memang ternyata yang penting dilihat Bapak Ibu. Jadi Bu anggap guru punya betul sebelah kadang dia tak aja. Kadang dia tahu punya dia tak aja Semarang beli. Kadang-kadang maluku. Nah, jadi banyak indikatornya. Jadi dicek ini. TP-nya itu capaiannya menganalisis. Ibu Rice buat menganalisis nomor 1. Yang nomor 2 menjelaskan. Nomor 3 enggak ada. 2 indikator itu waktu pandemi boleh. Ya.
waktu pandemi memang disingkat kan. Tapi kalau sekarang standarnya minimal 3 lah ya. 3 itu udah tercakup, ada low, ada middle, ada high. Jadi lengkap. Kenapa 3? Ada untuk low, untuk high, untuk middle, untuk high. Jadi udah apa ya? Udah standar itu. Ini kan masih 2. Nah, ini level Bu Ice berjenjang nggak ini? Nggak, ini bagaimana? Bu Gema berjenjang nggak ini? Bu Gema C4 dulu, kemudian turun C2 menjelaskan. Nah, yang nggak boleh. Nah, di sini anak pembelajaran kita itu nggak berjenjang ya. Nah, buku kalau jam buku yang fokus benar. Nah, buku yang harus capai. Di bagaimana capainya ya tentu dievaluasi dulu ya. Dijelaskan ke guru, dibimbing dulu. Guru nanti tim juga menjelaskan kepada guru-guru. Oke Bapak Ibu ya, ini dilihat TP sesuai dengan IKTP konkret terukur sesuai TP. Kalau salah cie janjangnya nyampe tadi nak G3. Kalau 2 salah janjangnya si 2. Ya. Nggak ada masalah-masalah pelit, ada masalah apa. Ini ukuran. Dia cak saudara untuk awak supervisi. Nah, ya Bapak Ibu bilang sama gitu nanti kalau Bapak Ibu asal-asal menilai nanti saya juga cek juga. Ini nanti Ibu Siti Aida nanti kan malih wajah kawan tuh rendah-rendah aku birangnya tuh. Saya juga cek nanti Ibu Siti Aida mengasih nilai tinggi dapat apa gitu. Kan nggak ada kompensasi gitu kan. Nah, jadi intinya kita evaluasi. Saya rasa teman-teman juga paham kalau kita jelaskan. Tapi kalau nggak jalan ya. Kalau nggak jalan tuh komplain. Terus nomor 5. Program semester sesuai TP dan ATP. Nah, kok dicari jo dulu kan? Dia nggak bakar aja Ibu Siti. Ini bara guru. Pokoknya Yang di supervisi. Berapa orang dapat? 6. Guru semua kan banyak. Ya, pendapatan kan alun semua aja Bu ya Bu. Sampai pelan 6 orang. Kira-kira berapa guru yang dia guru? 6 ya? 6 rata-rata. 6. SK, itu bukan SK itu. SK, kalau udah SK tuh udah tugas itu ya. Oke, tugas tambahan. Terus RPP modul ajar sederhana, efektif dan fleksibel. Saya sengaja nggak bikin siklus karena nanti dipertanyakan pula ya. Ini aku pandai di peraturan curang. Kita kasih aja kata efektif, itu ada di aturan SE nomor 14 tahun 2019. Itu Nadiem Makarim efektif, efisien. Itu ada apanya surat edaran. Jadi intinya efektif, efisien. Kalau bilang masih siklus kok dipertanyakan ya. Kita ada instrumen bikin aja RPP sederhana, efektif, efisien. Karena itu sudah mencapai ke sana. Ya, jadi nak melanggar. Nah, kalau nggak efektif efisien, nah dikurangi nilainya. Ngapain panjang-panjang? Bapak Ibu, berarti ada dipertanyakan. Jika dia nam pendek, panjang, be, nam panjang nilai pandai yang be surang. Nah, kan dipertanyakan. Soalnya yang pendek dikasih, yang panjang dibikinnya itu dipertanyakan jadinya. Jadi nilailah itu. Kalau seandainya menurut Bapak Ibu tuh memang nggak dia yang bikin, kasih aja 2. Ya. Tegas saja sesi 2. Memang gitu kata Bu Penguas, ini bisa di video bisa kita kirim nanti ya. Apa yang saya omongkan nanti bisa dibantu nanti untuk menerima. Jadi bukan kata Ibu Beko, kadang-kadang kawan punya ya boleh sentimen kawan anak susu lo gini. Ini kata Bu Pengawas. Terus RPP sesuai dengan program semester kalau udah oke. Nah, kemudian assessment. Assessment kan ada yang di bawah tuh Bapak Ibu yang di siklus tuh, itu assessment. Pertanyaan. Nah, pertanyaan baru belum LKPD itu. Pertanyaan soal ya. Contoh, menganalisis. Analisislah. Murah sih, no? Sebutkanlah. Mengawaknya nyeleweng. Kadang-kadang gurunya cari lu katu yang panjang lu orang mamikin. Iya, kita itu sinkron aja. Apa? Identifikasilah. Jaleh perintahnya. Tapi kalau di analisis tuh ada tergambar soalnya menganalisis, kata perintahnya memang nggak itu, tapi soalnya seperti itu, betul kan? Kata perintahnya aja yang kurang pas. Tapi soalnya mengarah ke analisis ya silakan Ibu betulkan. Tapi yang Ibu
tekankan pada guru sinkron aja dengan kata perintah. Langsung seperti ini. Langsung gua kasih 4. Sesuai kata perintah, sesuai soalnya. 100 kasih. Soalnya betul, tapi kata perintahnya nggak pas, 3 kasih. Ya. Kadang-kadang bingung ya, nak kan perintah lain soal beda. Makanya harus sinkron. Terus bahan ajar sesuai dengan TP dan IKTP. Apa yang bahan ajar? Apa aja yang masuk bahan ajar? Media. Mulai dari mengamati itu udah bahan ajar itu. Nah, video ini sesuai JOTP. Contoh, ibu apa tadi TP-nya? Sejarah berdirinya dinasti Maya. TP-nya apa bunyinya? TP-nya sejarah berdirinya Kompetensinya apa? Kompetensinya apa? kompetensinya murid mampu menjelaskan Murid mampu sejarah berdirinya dinasti. Oke. Menjelaskan. Simple ya, sederhana. Menjelaskan sejarah. Apa video yang Bu kasih pemantik? Sejarah berdirinya dinasti Maya yang kedua. Sejarah berdirinya dinasti Maya. Nah, ini satu lagi ya penting saya sampaikan. Untuk video di awal, karena kita deep learning, kita nggak langsung ke materi. Apa yang deep learning itu bermakna, mengembirakan, apa lagi, Bu Riza? Kan jadi 3 tuh. Aku mau serang. Yang deep learning apa? Pembelajaran deep learning Bermakna mendalam, apa bermakna menggembirakan, terus menyenangkan. Ya, Ya, tiga, menyenangkan. kan? Sedang teman. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Ya. Joyful. Kalau nggak kita kasih yang kontekstual, nggak ada maknanya pelajaran ini, Bu. Jadi maknanya itu terdapat di kontekstualnya. Menyenangkan itu terdapat di yang menariknya apa? Ya. Kalau ibu langsung ke materi menarik nggak? Nggak kan? Nggak menyenangkan. Makanya kita kasih yang di awal tuh video pengamatan yang menyenangkan anak, yang mengaitkan dengan kehidupan sosial, kehidupan yang membuat mereka berpikir, membuat mereka tertantang, membuat mereka menarik. Apa videonya? Contoh ada musiknya, slide-nya bagus, videonya durasinya sesuai, tujuannya sesuai, membuat anak bertanya. Kapan perlu memang terpesona dia gitu. Kapan perlu memang kopo ya? Nah, enggak masa speaking. Speaking beda. Jadi pemantik itu mengajak anak ke tujuan, tapi belum menyampaikan materi secara jelas. Makanya kita kaitkan dengan kehidupan. Apa tadi TP-nya? TPC tentang mengapalasi karya tari tradisi melalui Oke, tulisan mengapalasi karya tari tradisi melalui tulisan kritik tari. Guru harus berpikir dulu ini. Mengawasi karya tari tradisi melalui kritikan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu berikan biar anak kritik ya? Kritis dengan mengevaluasi nih masalahnya. Biasanya video tari. Ya. Dia memang menarik pembelajarannya. Dia memang menarik pembelajarannya. Nggak punya langsung itu anak udah tertarik. Jadi video tradisi. Iya. Video apa yang dikasih? Tari piring. Nah, saya sarankan ini. Kalau tari piring udah kenal kan anak? Udah. Coba yang nggak kenal dikasih anak. Jadi membuat mereka bertanya. Kan kita anak nasional nih kan, nggak harus daerah kan? Nggak ada kata daerah. Nah, jadi guru harus berpikir juga. Kalau bapak ibu udah kasih mereka yang udah tahu, mereka nggak tertantang. Mereka nggak bertanya. Iya menarik, tapi nggak ada menimbulkan berpikir. Ya nggak tahu tari Minang tuh dari dulu, ya kan? Perlu nggak kita berpikir yang mau dikasih ke anak atau apa? Tuh satu. Yang kedua, di cara guru memilih media, bapak ibu pilih ya dengan sesuai terkait dengan tujuan pembelajaran, kontekstual, kemudian menimbulkan daya kritis. Nah, kalau lah terkait itu mulai dari seni videonya, kemudian kontennya, kemudian kontekstualnya, kemudian menimbulkan anak berpikir kritis. Jadi itu yang di planning itu pembelajaran abad 21. Terus setelah video ditayangkan, langkahnya apa? Menanya. Iya. Nah, menanya itu
guru membuat pertanyaan pemantik. Ya Beriza, video lah ditayangan kok, tapi guru nak pandai bertanya karena nggak jadi anak tergerak dia, karena anak-anak untuk SMP nya belum pandai bertanya langsung. Memang kita yang memandu. Menurut Anda tadi tari apa? Tari itu Bu. Itu dari mana? Ini banyak nggak tahu. Kalau nggak tahu, dia pasti ingin tahu. Apa yang menariknya kan tari tortor misalnya kan? Jadi tarik piring itu pakai dama tuh. Jadi bunyi-bunyi ini kan ada anak tahu yang dama satu buku ceritanya. Boleh juga kalau itu mengarah ke lokal. Ya. Tapi menurut Ibu ya, kalau udah pernah itu dikasih, ini kelas berapa? Kesopan. Nah, kelas 7 ada, kelas 8 yang itu lagi. Jadi mengajar tuh ada improve-nya. Kelas 7 ini, kelas 8 ini, walaupun temanya sama. Itu cara memberi media ya. Terus, sampai di mana kita? Untuk sumber belajar ya, bahan ajar. Jadi bahan ajar termasuk media, termasuk sumber belajar. Kemudian guru juga menginput link di sana, tidak hanya buku. Misalnya, ada buku link digital, ada link video, ada buku, Ibu kasih 4. Tapi kalau video saja, buku saja, ya sesuai banyaknya lah. Semakin banyak sumber belajar yang di-input, beragam, itu kita kasih nilai skor tinggi. Lebih dari 2 sumber belajar di-input guru, lebih dari 2 ya, kasih 4. Kalau hanya 2, kasih 3. Kalau hanya 1, 2. Nah, saya detailkan ya biar jelas. Kemudian, nah, sumber belajar menarik dan memantik rasa ingin tahu udah tadi ya. Metode pembelajaran tertulis jelas. Nah, di RPP ini kan ada hanya 5M. Boleh guru 5M, boleh discovery, boleh project. Ya, tentu langkah-langkahnya yang berbeda. Langkahnya yang berbeda. Tapi yang paling standar itu 5M ini lah. Paling standar 5M. Karena yang saya kasih contoh 5M. Kalau udah jalan itu pembelajaran active learning itu jalan di kelas kalau 5M udah kita pakai. Tapi kalau membuat model project, model apa itu misalnya kan gurunya banyak ikut CG, dia udah tahu seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting active learning di dalam kelas. Oke. Tapi apakah modelnya project based learning, discovery, buat guru-guru yang baru PPG dia itu memang dilatih. Nah, jangan kita salahkan. Tapi yang saya kasih 5M yang standar. Kalau Wak Magi itu yang standar Wak gitu. Nah, yang bisa satunya. Tapi ukurannya nanti juga di LKPD ya, jadi alat ukur. Ya Beriza, kalau ada guru yang pakai project, metodenya bagus baru, jangan disalahkan. Karena sudah masuk active learning. Makanya dibuatnya, nanti ditanya, ini apa nih? PBL katanya. Lihat langkah-langkahnya dulu. Sesuai nggak dengan PBL? Mas Andi itu, Mas Andi sama. Ya, lihat kalau PBL ya PBL langkah-langkahnya. Tapi yang paling standar, paling aman 5M. Oke? Terus metodenya ditulis ya di lingkaran itu, Bu. Lingkaran bulat itu. Metode sesuai tujuan. Learning pad ada eksplorasi, koneksi, aplikasi, refleksi ya. Eksplorasi yang di awal mengamati, menanya. Itu eksplorasi. Kemudian ada koneksi, kemudian aplikasi itu mengerjakan tugas kelompok, refleksi di akhir sama ya. Kemudian integrasi nilai cinta rahmah. Nah, di mana kita tahu? Lalu di bahan ajar bisa kita tahu. 1, bahan belajar yang dipilihnya. Dari media juga kita tahu ada menanamkan nilai-nilai tadi. Itu bisa kita gali itu. Misalnya ini metodenya Sintang Sosial misalnya. Dikasihnya film yang membuat tergugah hati orang untuk empati dengan videonya, berarti dia sudah menanamkan nilai cinta. Mungkin tergugah dengan menanamkan nilai-nilai ketuhanan, misalnya masalah biologi, masalah banjir, longsor. Nanti tentu ada pemantiknya, pertanyaannya, kenapa terjadi. Kemudian hubungkan dengan ciptaan Allah. Berarti udah mengandung nilai cinta. Jadi nilai cinta bisa dilihat dari sumber belajar, bisa lihat dari pertanyaan pemantik dan memandu siswa bagaimana. Ya. Terus pelaksanaan pembelajaran. Guru membuka, nah jadi kita ini satu aja Bu, jadi ada 2 instrumen kita efektif lagi ya. Kemarin kan 2, apa nih, lu Riza mengklip-klipnya. Ini kita akan satukan, nilainya juga 1. Jadi kita skor bermasih beda. Jadi lebih efektif lagi.
Nah, Bapak Ibu lihat nanti guru dalam kelas. Lai guru tuh caranya ke anak tuh tampak kehangatannya ya. Rasa nilai-nilainya. Nah, anak semua kan nampak dari face mereka, dari cara mereka menyapa anak ya. Dari cara mereka komunikasi. Nah, lihat itu ketika membuka itu. Jadi membuka pembelajaran tuh nggak hanya yang formal-formal saja. Kalau dapat guru tuh memang seperti presenter lah. Bagaimana presenter memandu acara di dalam sebuah kegiatan. Gimana anak semua? Senang nggak kamu hari ini? Ya, apa ya masalah? Nah, kamu gimana? Tuh udah anak sudah menanamkan rasa kasih. Nah, itu kemampuan guru dalam mengelola kelas, ya, melaksanakan manajemen kelasnya. Terus lingkungan kelas aman nyaman menghargai murid. Nah, lingkungan kelas aman nyaman tuh terlihat dari kebersihan lokal. Jadi guru harus dikondisikanlah dulu. Kalau udah sampah berarti nak bersihin anak. Ya Bapak Ibu, ada sampah berarti guru. Jadi yang di RPP itu kita nggak masukkan kegiatan awal. Jangan itu ya. Ini di pelaksanaan aja kita lihat. Dikondisikan anak 5 menit ya. Yang di RPP cuma kegiatan inti. Jadi yang di pelaksanaan cuma itu nggak kita tulis ya, tapi kita laksanakan. Karena ada nilai. Ya, karena ada nilai. Kemudian nyaman anak-anak tuh banyak kategorinya. Pertama dengan sapaan, cara guru mengkomunikasikan, cara mereka mendekati anak, cara perlakuannya dalam kelas, kemudian bagaimana dia merespon murid, itu terlihat dari gayanya guru, ya, dari situasi kelas. Kemudian murid aktif bereksplorasi. Apa itu eksplorasi? Menggali ya, bereksplor. Ketika kita tanya, mereka menjawab. Ya. Ketika kita tanya, dia rame-rame menunjuk. Berarti guru berhasil. Kenapa berhasil? Karena bahannya lengkap. Kenapa berhasil? Karena dia pandai mengelola komunikasi. Nah, oke, di dalam pelaksanaan. Terus guru memantik rasa ingin tahu. Nah, kalau udah ada di EPP itu nggak payah. Di EPP bahan ajar ada tuh susah memantik rasa ingin tahu. Kata Bu Riza tadi, Bu harus video nggak Bu? Enggak harus video. Video salah satu alat. Kenapa video? Di video tuh lah banyak gini bisa dicari. Kalau bawa alat ke dalam kelas kadang repot. Tapi mana ya repot bawa alat ke dalam kelas atau bawa bahannya? Itu tergantung materinya juga, tergantung mapelnya juga. Kalau mapel IPA bisa nyoba bawa dalam kelas kayak gitu IPA kan? Kalau mapel sejarah apa yang bawa dalam kelas? Alat yang kita tunjukkan. Nah. Dibanding video lebih. Nah makanya saya tanya Kontekstual tergantung ya. mapelnya. Nah cuma video salah satu alat. Tapi kalau sudah kontekstual bahannya dibawa ke dalam kelas lebih tinggi lagi nilainya. Jadi nggak harus YouTube nilainya Bu. Iya, kita menerangkan mental sama cermin. Ya itu lebih bagus lagi ya. Kalau udah bahannya yang dibawa berarti kasih aja 4 langsung. Tapi kalau membantunya dengan media, ya udah bagus juga. Berarti kamu itu kan sejarah, itu kan Iya. 18 bulan. Bisa saya tampilkan peta itu, Bu. Iya. Inilah wilayah kekuasaan Indonesia. Itu lebih real kan? Iya. Jadi jangan Ibu, makanya perlu saya jelaskan ya, nggak harus video di awal itu boleh. Saya nggak. Pokoknya terpantik aja, terpantik. Cuman ada pertanyaan Riza, kalau tanya jawab aja gimana? Tanya jawab kalau untuk melanjutkan pertemuan keduanya nggak apa-apa. Pertemuan tamanya menjalik ini lancar lah. Kok calik ini yang subhanallah. Boleh bisa juga kita bertanya, cuma bagi anak yang audio visual, cuma lengahnya kalau bertanya tuh cik saya. Harus ada yang calik, harus ada yang dengar. Makanya berdiferensiasi itu memfasilitasi anak itu. Nggak muncul saja Pak di situ. Karena memang karakteristik anak itu berbeda. Anak visual yang banyak. Sudah dites kan diagnostik. Pasti anak visual yang banyak. Makanya kita guru tuh memfasilitasi dengan audio visual, dengan benda nyata, dan itu tugas kita. Kemudian kalau sudah disediakan pasti dia aktif. Media udah disediakan, kita pandai pula memancingnya, pasti aktif mereka. Nah, itu kepintaran guru dilihat di dalam kelas. Kemudian guru kemudian pertanyaannya muncul dalam pembelajaran. Apa pertanyaan hot, Bu Riza? Ada level 3 ya. Apa tuh? Menalar. Kalau matematika ya.
membandingkan sesuatu bisa juga membandingkan. Nih bertanya, jadi pertanyaan hot itu baik dari asesmen maupun dari pemantik. Iya. Ya, dari pemantik langsung ya, dari mulut kita. Benar. Kalau dari apa tuh soal? Itu soal kan pertanyaan juga tuh. Jadi pertanyaan tuh dua. Ada yang di awal, di tengah, di akhir. Nah, di awal pertanyaan pemantik. Di pembelajaran di tugas kelompok. Nah, di akhir direfleksi. Oh, dia ada 3 tahap. Pertanyaan tuh ada 3. Pertanyaan pemantik juga hot. Apa pertanyaan pemantik hot? Ada kenapa, mengapa. Ada tuh, kenapa kok terjadi? Kenapa ini yang kamu lihat seperti ini? Jadi ibu juga harus lihat videonya. Jangan asal tanya saya. Kenapa itu? Kalau kamu seperti ini gimana? Nah, itu udah kontekstual. Apa yang terjadi? Tuh harus. Tuh pertanyaan dalam pemantik. Pertanyaan dalam kerja kelompok juga di asesmennya. Pertanyaan yang di akhir refleksi. Nah, gimana menurut kamu? Dari akhir pembelajaran tadi, apa yang bisa kamu dapatkan? Oke. Resip. Nah, jadi ada 3 tahap pertanyaan. Kalau udah seperti itu guru sampai ke refleksi, itu betul-betul mendalam pembelajarannya. Mungkin lah. Dari awal pertanyaannya hot, di asesmen pertanyaan juga hot, di akhir juga pertanyaannya hot, merefleksi, dia ada 3. Itu udah piawai guru. Ya. Yang nomor 2, guru sebagai fasilitator bukan pusat. Kalau lah lengkap itu pasti sih guru fasilitator. Nah, lengkap, alat lengkap, pertanyaan ada, media ada, KPD ada, pasti guru fasilitator. Nah, guru mengecek karena semua sudah ada. Yang guru mengecek kan karena tidak ada tuh ngecek selain. Makanya fasilitator guru. Terus interaksi humanis tanpa tekanan. Cara guru berinteraksi ke anak tuh tidak menekan. Misalnya Bu gini-gini Pak, menurut kamu bagaimana? Pulang dijawab. Jadi menjawab pertanyaan siswa itu tidak memukul mereka, ya. Tidak membuat mereka terhenti, membuat mereka berpikir. Ini kemampuan guru dalam kelas. Terus juga apakah gesturnya dinilai Bu? Mungkin senyumnya juga bisa Ibu nilai. Guru yang humanis itu pasti dia tebar senyum di dalam kelas. Tapi enggak pula semuanya harus senyum, enggak, karena karakter kita beda juga kan. Berarti kalau guru seperti ini tinggi nilainya di sini nih. Pasti tinggi nilainya di sini. Dia humor dalam kelas ya. Humor, kemudian cara menjawab siswa itu menyenangkan. Kemudian responnya bagus. Nah, ada guru seperti itu. Tapi kalau begitu tinggi nilainya. Jadi rata-rata nilai 4 ya. Murid melakukan koneksi makna. Apa itu koneksi makna? Ketika mengaitkan antara satu atau apa dengan yang lain, ada maknanya. Bisa mereka menyangkutkannya kenapa tadi itu. Ya. Makanya guru bertanya kenapa, dia bisa mengaitkan. Kemudian murid mengaplikasikan konsep dalam aktivitas. Nah, dalam pekerjaan itu tentu ada lembar kerja. Dengan ada lembar kerja mereka mengaplikasikan konsep tadi. Makanya guru menyediakan lembar kerja siswa. Kalau tidak ada kan di kerajaan tuh tidak bisanya mengaplikasikan konsep. Jadi tergantung kita semuanya. Terus murid melakukan refleksi. Nah, di akhir direfleksi oleh murid, ditanya oleh guru. Yang menjawab tuh tetap murid. Kalau tidak bisa murid menjawab baru awak ngecian. Tapi bertanya lagi. Kadang-kadang kan memang 1 kali 2 kali murid nak jawab. Kasih pancingan lagi. Nah, kasih lagi, ndak aja baru awak ngecian. Ya. Jadi jangan langsung direfleksi. Kemudian pembelajaran menggembirakan, menantang. Kalau sudah seperti ini pasti menantang. Pasti bagus nilainya. Ya. Nilai cinta, empati, akhlak terlihat, pasti terlihat. Nah, kembali di katalognya nilai itu. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu asesmen dan evaluasi. Asesmen yang di awal bisa sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Ya, bisa kuis, bisa brainstorm, ya. Bisa apa lagi? Apa modelnya tersebut? Bisa tanya jawab, bisa apa lagi? Banyak modelnya. Pokoknya diagnostik itu melihat. Yang kemarin itu bagaimana?
Jadi yang paling sederhana lah tanya jawab. Cuma kalau guru bikin quizzes, ya, bisa games, itu termasuk adalah assessment diagnostik. Bisa tanya jawab. Diambil salah satu. Yang paling bagus itu pakai digital lah, bagus. Menggunakan HP dia kan, suruh bawa HP, bikin quizzes. Anak-anak tertantang dia kalau seperti itu. Takut anak main HP lagi ya, bukan. Waktu belajar aja. Kemudian asesmen formatif memandu proses. Formatif yang mana? Sedang pembelajaran juga. LKPD itu, ya, itu LKPD itu asesmen formatif. Tanya jawab asesmen formatif, diagnostik. Kemudian yang terakhir refleksi, ya, termasuk formatif juga. Terus asesmen sumatif selaras dengan TP dan IKTP. Nah, Ya, kebab. formatif ini, LKPD ini mungkin nanti di workshop akan saya pandu lagi. Tapi sekarang saya biarkan guru berkarya dulu. Ya, kadang-kadang guru ini lebih tahu lah dari kita kan. Mereka ikut apa? Banyak ikut MOC kemarin. Kemudian ikut digital juga yang lain ya. Jadi kita nggak bisa membatas juga. Cuma kita lihat dulu perkembangan guru di supervisi ini, Bu Riza. Nah, tapi kalau guru sudah lebih hebat dari pengawas nanti, dipakai punya guru. Nah, kita kolaborasi aja nanti, ya Bu Riza. Iya. Jadi pengawas itu juga fasilitator sebetulnya. Guru fasilitator, pengawas itu fasilitator. Karena ilmu itu nggak bisa satu terbatas. Ya, ilmu nggak bisa terbatas. Oh, awak pengawas, awak harus dari awak satu enggak. Cuma kita kasih model, ya. Model yang bisa dipakai, yang dikembangkan. Kalau ada dari guru nanti, cuma LKPD ini saya sudah lihat kemarin hasil infografis yang dikirim guru. Loh, ini kayaknya guru udah bisa sendiri, saya lihat. Ya, ada yang ngirim-ngirim kemarin Iya, iya. infografis, cuma baru infografis bahan ajar, belum lembar kerja. Jadi lembar kerja itu bisa PPT, bisa dengan AI. Saya persilakan dengan AI karena AI membantu sekali. Nah, yang dimasukkan itu bilang ke guru adalah indikator tadi. Evaluasi tadi itu kan, evaluasi input ke ChatGPT. Tolong buatkan saya perintah soalnya yang 3 ini. Nah, yang kreatif misalnya, bikinkan itu. Infografis misalnya, visual minta. Jadi ChatGPT ini sangat melayani. Nah, ChatGPT itu juga ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Yang dibayar lebih bagus lagi. Yang tidak dibayar juga bagus. Tergantung kreativitas guru. Yang penting rumusannya ini yang paling penting. Kreatif mana rumusannya tidak sesuai nilainya juga nggak bagus, nggak sesuai dengan tujuan. Tapi kreatif didukung oleh rumusan yang sesuai, itulah yang menunjang tujuan pembelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Kemudian apa yang Bapak Ibu temukan tolong dicatat, kemudian dikasih rekomendasi. Kalau ada kesulitan nanti dalam menilai, tolong bertanya juga sama Waka atau sama saya. Kalau malu bertanya di WA, tanya aja Japri, saya layani 24 jam. Ya. Saya bekerja ini 24 jam sebetulnya. Kemana-mana saya posting ya. Mungkin udah pengawas yang paling entah enggak tahu saya ya. Karena kepengennya seperti itu. Ada perubahan. Enggak hanya guru saya, tujuan saya. Malah se-Indonesia seperti itu. Guru-guru. Dikira apakah pengawas yang keterlaluan atau terlalu maju, nggak tahu saya. Yang penting saya berbagi gitu ya. Ada yang kritik, ada yang keilmuan ya. Semuanya kepentingan pendidikan. Mohon maaf atas semua yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, nggak ada, kita yang lengkap ya. Kalau ada bertanya silakan. Itu ya. Kalau seandainya, Sudah di close aja. kita kan maju ke sini.